Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo rekan UTM, kembali lagi di UTM TV bersama saya Nandahari Pramudia. Kali ini di segmen Kultum Ramadan yang mengusung tema Sucikan Hati menyambut kemenangan di hari yang fitri. Nah, spesial di Kultum Ramadan kali ini sesuai dengan tema, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Sebagai hari besar umat Islam, Idul Fitri tentunya menjadi hari yang sangat dinanti-nanti. Dan karena menjadi hari yang sangat dinanti-nanti, jangan sampai kita tidak mengerti sejarah, hikmah dan juga makna dari Idul Fitri itu sendiri. Nah, untuk membahas hal ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Bapak Sarkawi yang akan memberikan penjelasan tentang tema kita hari ini. Oke, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Oke, mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman dari Tretan UTM Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan UTM, selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar, tanpa gangguan dan terutama. Tadi adalah sapaan dari Bapak Sarkawi. Jadi Tretan UTM Bapak Sarkawi ini adalah dosen dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Baik Bapak, langsung saja sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Idul Fitri. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Idul Fitri ini kan menjadi hari yang sangat dinanti-nanti seperti itu Bapak. Dan jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak mengerti sejarah, hikmah dan juga makna dari Idul Fitri itu sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa mulai menjelaskan dari sejarah, kemudian hikmah dan juga maknanya Bapak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang menjadi kewajiban kita umat Islam. Kedua kalinya salawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnahnya ila yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban berpuasa ini bukan hanya diberikan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi kewajiban untuk berpuasa diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dikala kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya kurang lebih 29 hari. Kalau misalkan tidak lihat hilal nantinya akan digenapkan menjadi 30 hari, maka kita akan melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Kita akan melaksanakan kebahagiaan kita dan kemenangan kita yang disebut dengan Idul Fitri. Nah, dalam sejarah Idul Fitri itu bisa tidak lepas dari 2 peristiwa, yaitu peristiwa Perang Badar yang dilakukan oleh atau yang dilaksanakan oleh umat Islam dan Hari Raya Jahili. Seperti apa terkait dengan itu? Kita lihat kepastian kapan 1 Syawal nantinya sebagai pertanda Hari Raya Idul Fitri itu tentu menunggu sidang isbat yang digelar pemerintah. Bila dinyatakan hilal telah nampak sesuai dengan ketentuan, maka Lebaran segera dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, kalau ternyata gagal melihat bulan, maka Ramadan disempurnakan hingga 30 hari. Nah, setelah Ramadan pergi, umat Islam akan menutupnya dengan melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong menyemarakkan salah satu tujuan atau anjuran Islam yang satu ini dengan melaksanakan salat sunnah berjamaah. Pakaian serba baru, tempatnya juga barangkali baru, rumahnya dicat dengan baru, dan makanan-makanan yang nanti juga dihidangkan adalah makanan-makanan yang tidak biasa dihidangkan setiap harinya. Kita lihat bagaimana awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Perang Badar itu dilaksanakan tepat tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah, dan ternyata umat Islam itu hanya
menyertakan 313 sahabat, sedangkan kaum jahiliyah itu ada sekitar 1000 orang. Akan tetapi Allah memberikan jalan untuk meraih kemenangan sehingga umat Islam itu mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Kemenangan itu menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada histeria dan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan menjayakan Islam. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan 2 kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan Ramadan lamanya, dan kemenangan dalam perang Badar. Yang kedua, sebelum Islam datang, kaum Arab jahiliyah itu mempunyai 2 hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal usul disyariatkannya hari raya ini tidak lepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari, yang kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah diganti menjadi hari yang lebih baik dan perayaan yang lebih baik pula, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas bin Malik qala kana li ahli al-jahiliyyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha." Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang bisa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, disampaikan dalam hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid menjelaskan bahwa 2 hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah itu disebut dengan hari Nairus dan hari Marjan. Dalam setiap tahunnya 2 hari ini digunakan untuk pesta pora dan diisi dengan mabuk-mabukan, menari dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa Nairus dan Marjan itu merupakan hari raya orang Persia kuno. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah mengganti Nairus dan Marjan itu dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya agar umat Islam itu mempunyai tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangannya umat Islam menahan diri dari makan dan minum serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang bisa mencederai pahala puasa. Lebih dari itu, hari raya Idul Fitri itu merupakan suatu hari yang harus dibanggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Idul Fitri memiliki arti penting bagi umat Islam di dunia. Pada hari ini atau pada hari tersebut, umat muslim merayakan kemenangan setelah sebulan penuh
berpuasa. Di Indonesia makna Idul Fitri itu diserap dan diselaraskan bersama dengan budaya yang ada. Idul Fitri disambut dengan penuh sukacita. Masyarakat tumpah ruah mengamankan atau menggemakan takbir dan melaksanakan sholat Id. Serangkaian silaturahim dilakukan pada Idul Fitri. Momen bermaafan dan berkumpul bersama tak pernah terlewatkan dalam menyambut Idul Fitri. Makna Idul Fitri dapat pula diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari lamanya. Makna hari raya Idul Fitri itu sendiri bagi umat Islam semakin dewasa. Perubahan definisi makna hari raya Idul Fitri yang mulanya identik dengan hal-hal baru seperti pakaian baru, tas baru, dan sebagainya akan bergeser. Sebenarnya Idul Fitri merupakan puncak dari ibadah puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Menurut bahasa, Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan umat Islam karena umat Islam mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan makan dan minum setiap harinya, dan mampu meningkatkan kualitas hatinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Idul Fitri juga dimaknai sebagai kembali menuju fitrah atau kembali suci. Makna hari raya bagi anak-anak. Masih ingatkah kita dengan pengalaman masa kecil kita? Ingatan mengenai latihan berpuasa, sholat tarawih berjemaah bersama teman-teman di rumah kita, pergi ke surau, pergi ke masjid untuk mengaji, hingga ngabuburit sambil main petasan, barangkali masih sering menjadi ingatan kita dan menjadi kenangan kita. Pengalaman yang menyenangkan saat bulan Ramadan bagi anak-anak. Apa makna Idul Fitri bagi anak-anak yang belum balik dan diwajibkan untuk berpuasa? Anak-anak akan merasa sering atau senang jika Ramadan sudah berakhir karena mereka bebas menghabiskan makanan tanpa perlu takut ketahuan. Tidak ada lagi cara atau acara bersembunyi ketika makan dan minum, atau sengaja berlama-lama wudhu untuk minum air keran. Idul Fitri menjadi momen spesial karena anak-anak akan mendapatkan pakaian baru, mendapatkan THR, mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Makna hari raya Idul Fitri bagi orang tua lain halnya dengan anak-anak yang menganggap hari raya sebagai perayaan untuk bersenang-senang. Orang tua memaknai hari raya Idul Fitri dengan cara berbeda. Orang tua akan berusaha mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya, seperti membelikan pakaian lebaran untuk hari raya, membagikan bagian rezeki atau membagikan sebagian dari rezeki pada anak-anak atau kerabat dekat, serta meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah kerabat biasanya. Orang tua juga menganggap hari raya Idul Fitri sebagai hari berkumpulnya keluarga setelah hampir setahun tidak bersama-sama. Makna hari raya Idul Fitri bagi perantau. Bagi para perantau yang tinggal jauh dari orang tua, hari raya Idul Fitri merupakan momen spesial yang tidak bisa didapatkan setiap harinya. Jika kita adalah mahasiswa atau mahasiswi atau perantau yang jarang pulang, pastinya kita akan mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari untuk pulang membawa berbagai macam kerinduan dan cerita atas orang-orang tercinta kita. Momen hari raya Idul Fitri ini dimaknai sebagai waktu berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Pada kali ini Mas Aga, untuk kita cermati dan kita renungkan terkait dengan sejarah dari pelaksanaan dan perayaan Idul Fitri serta hikmah di balik pelaksanaan Idul Fitri. Baik, terima kasih Bapak Sarkawi karena sudah menjelaskan tentang makna, kemudian sejarah dan juga hikmah dari Idul Fitri. Nah, yang selanjutnya nih, setelah kita mengetahui sejarah, makna dan juga hikmah, apakah ada hal-hal ataupun sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita memaknai Idul Fitri itu sendiri? Mungkin bisa ditahan dulu jawabannya Bapak karena kita akan lanjut di part 2. Baiklah rekan UTM, mungkin cukup dulu sampai di sini pembahasan kita tentang sejarah, hikmah dan juga makna dari Idul Fitri di part 1 ini. Untuk rekan UTM yang kepo dengan sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan ketika Idul Fitri, bisa tonton videonya di part 2.
Terima kasih Bapak karena sudah berkenan menjelaskan sejarah dan juga makna. Terima kasih juga rekan UTM yang sudah menonton videonya sampai akhir. Saya Nandahari Pramudia pamit undur diri. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.